Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan Bu Dinda kita akan belajar materi SWM kelas 5 bab 1 tentang organisasi Muhammadiyah. Nah, pada bab 1 ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Kita lihat dulu. Nah, tujuan yang pertama yaitu memahami pengertian organisasi, tujuan yang kedua memahami ciri-ciri, tujuan dan manfaat organisasi, serta tujuan yang ketiga yaitu memahami Muhammadiyah sebagai organisasi. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas 2 tujuan dari 3 yang sudah tadi disebutkan. Mari kita mulai materi hari ini. Kita mulai dari pengertian organisasi. Organisasi pengertiannya dibagi menjadi 2, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Kita lihat yang pertama, pengertian secara bahasa. Organisasi berasal dari bahasa Inggris, ya, berasal dari kata organ. Nah, organ dalam bahasa Inggris diartikan dalam bahasa Indonesia merupakan bagian atau tubuh. Lalu pengertian yang kedua yaitu pengertian secara istilah. Pengertian organisasi secara istilah yaitu perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di sini sudah Bu Dinda tandai ada 3 kata kunci dalam pengertian organisasi, yaitu beberapa orang, bekerja sama, dan memiliki tujuan yang sama. Nah, 3 kata kunci ini yang harus anak-anak ingat dalam pengertian organisasi. Untuk lebih jelasnya, Bu Dinda akan berikan contoh. Contoh yang pertama yaitu apa? Ada gambar sekumpulan singa, sekawanan singa. Tadi kata kunci yang pertama apa? Terdiri dari beberapa orang. Dalam kawanan singa itu tidak hanya terdiri dari 1 singa. Lalu mereka bekerja sama. Singa-singa ini bekerja sama nggak dalam satu kawanan? Ya, mereka bekerja sama dalam apa? Tujuannya apa mereka bekerja sama? Untuk mencari makan. Nah, contoh yang kedua. Ada beberapa kegiatan itu, ada 8 kegiatan yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Kegiatan itu biasanya umum kita temukan di mana? Mencuci baju, ada menyetrika, mengepel, pasang lampu, ngelap kaca, itu biasanya kita temukan di mana? Betul, kegiatan itu biasa kita temukan di dalam rumah. Nah, di dalam rumah biasanya terdiri dari siapa? Ada ayah, ada ibu, ada anak, kadang ada nenek juga, ada kakek. Nah, itu disebut apa? Di dalam satu rumah itu yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, ada nenek, ada kakek. Betul, disebut keluarga. Nah, di dalam keluarga kita kan tidak hanya terdiri dari 1 orang ya, terdiri dari beberapa orang. Di dalam keluarga kita ambil contoh melakukan pekerjaan rumah tangga. Semua orang di dalam rumah akan terlibat. Misalkan ayah bagian menyapu, nanti ibu bagian memasak, lalu kakak nanti bagiannya mengepel lantai, adik bagian menata mainan. Nah, mereka memiliki pekerjaan berbeda-beda, tapi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang satu. Apa tujuannya? Rumahnya bersih, rumahnya rapi, makanan siap disantap bersama. Nah, selanjutnya kita akan melihat supaya lebih jelas lagi, organisasi itu seperti apa sih? Kita lihat yang pertama yaitu ciri-ciri organisasi. Nah, Bu Dinda punya berapa ini? Punya 6 ciri-ciri organisasi. Yang pertama, terdiri lebih dari 1 orang. Yang kedua, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Yang ketiga, memiliki program kerja. Yang keempat, memiliki pembagian kerja. Kelima, ada kerjasama. Dan yang keenam, ada komunikasi dan musyawarah. Kita ambil contoh tadi, ada sebuah keluarga. Terdiri lebih dari 1 orang? Betul. Memiliki tujuan yang sama? Betul. Memiliki program kerja? Punya program kerja. Misalkan program kita bulan ini adalah renovasi rumah. Nah, maka nanti pembagian kerjanya apa?
Misalkan dalam renovasi rumah, nanti pembagian kerjanya kakak dan adik bagian mengosongkan ruangan. Nanti ibu dan ayah bagian mengecat tembok, atau ibu bagian mengecat tembok, nanti ayah bagian mengganti keramik. Nah, setiap orang memiliki pembagian kerja yang berbeda-beda. Lalu ada kerjasama di antara mereka dalam merenovasi satu ruangan di dalam rumah. Ada komunikasi dan ada musyawarah. Jadi, kita mau renovasi rumah. Nah, ayo kita musyawarahkan bersama. Siapa yang mau membersihkan barang-barangnya, mengeluarkan semua barang-barang di dalam kamar? Siapa yang mau mengepel? Siapa yang mau melepas tempelan-tempelan dinding? Siapa yang mau mengecat? Siapa yang mau mengganti keramik? Nah, itu kan pasti ada musyawarah. Didiskusikan bersama pembagian tugasnya. Selanjutnya, setelah lihat pengertian, lihat ciri-ciri, kayaknya masih belum begitu jelas, Bu Dinda. Ya, sekarang Bu Dinda akan berikan lagi supaya lebih jelas lagi, yaitu tujuan organisasi. Supaya anak-anak bisa membedakan mana yang organisasi dan mana yang bukan. Kita lihat tujuan dari organisasi. Yang pertama, mencapai cita-cita. Dan yang kedua, memecahkan masalah dan mencari solusi. Karena tadi ada musyawarah dan komunikasi. Yang ketiga, melatih kedewasaan karena adanya kerjasama. Mau tidak mau, setiap orang akan menurunkan egonya. Supaya sudahlah aku mengalah. Supaya tujuannya bisa segera tercapai, misalkan seperti itu. Selanjutnya, tujuan organisasi ada apa lagi? Berbagi pengalaman. Karena orangnya tidak hanya satu orang, setiap orang punya pengalaman yang berbeda, maka akan ada obrolan, akan ada percakapan yang sifatnya saling berbagi pengalaman. Yang kelima, ada sebagai wahana silaturahmi. Karena bertemu orang yang berbeda-beda, lebih dari satu orang. Bisa jadi di dalam organisasi itu setiap orang asalnya dari tempat yang berbeda-beda. Misalkan A rumahnya Pirang Kenceng, yang B rumahnya Buduran, yang C rumahnya Balirejo. Nah, setiap mereka itu kan punya pengalaman yang berbeda-beda di tempat tinggalnya. Ketika bertemu, ada sharing pengalaman, berbagi pengalaman, ada wahana silaturahmi, ketemu, saling mempererat tali persaudaraan. Yang keenam, menjaga persatuan dan kesatuan. Itu tadi tujuan dari organisasi. Selanjutnya kita akan melihat manfaat organisasi. Ada berapa? Ternyata manfaat organisasi ada 9. Ada banyak ya. Kita lihat. Yang pertama, menambah teman atau sahabat, menambah wawasan, melatih kerjasama, menumbuhkan sikap mandiri dan dewasa. Yang kelima, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih mudah, serta hasilnya akan lebih memuaskan. Yang keenam, sarana mencapai kesuksesan. Ketujuh, media menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Contohnya, organisasi Muhammadiyah saat ini di tengah wabah virus corona. Organisasi Muhammadiyah beserta organisasi-organisasi yang lain turut serta membantu menyelesaikan permasalahan ini. Apa contohnya? Muhammadiyah punya rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Rumah sakit ini menampung pasien-pasien yang terkena COVID-19. Muhammadiyah beserta tenaga kesehatannya membantu dalam penyaluran vaksin COVID. Lalu, contoh lagi, permasalahan dalam sosial kemasyarakatan, misalkan masalah kemiskinan. Muhammadiyah dengan lembaga lazismunya, lembaga zakat, infak, dan sedekah milik Muhammadiyah, membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini dengan menyalurkan infak, sedekah dari orang-orang yang memberikan amanah kepada lazismu. Selanjutnya menghemat dana, daya, dan waktu. Dan yang terakhir adalah sebagai cagar ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, lanjut kita akan melihat kenapa Muhammadiyah ini memiliki cita-cita atau
dia akhirnya terbentuk sebagai organisasi Muhammadiyah. Ternyata di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berorganisasi. Anak-anak sudah tahu belum? Yang pertama kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Nah, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ada segolongan umat. Segolongan umat ini yang dimaksud adalah mereka-mereka yang berkelompok, mereka-mereka yang memiliki tujuan yang sama untuk apa? Menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada yang munkar. Nah, ini diartikan oleh Muhammadiyah sebagai perintah untuk berorganisasi. Selanjutnya, tertulis juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Nah, ini juga diartikan sebagai perintah untuk mencapai tujuan bersama, yaitu apa? Menyeru kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar, dilaksanakan secara bersama-sama, secara berorganisasi. Nah, itu tadi kita sudah menyimak apa saja? Pengertian dari organisasi, ciri-ciri organisasi, tujuan organisasi, manfaat organisasi, dan perintah di dalam Al-Quran tentang berorganisasi. Nah, tadi kita lihat salah satu ciri-ciri organisasi adalah adanya kerjasama. Nah, sekarang Bu Dinda mau tanya, anak-anak tahu tidak perbedaan antara kerjasama dengan bekerja sama? Nah, silahkan dicari tahu perbedaan antara kerjasama dengan bekerja sama. Kalau sudah cari tahu, sudah tahu jawabannya, silakan ditulis pada kertas binder dengan ditulis atasnya nama lengkap, lalu kelas, lalu ditulis pelajaran SPM, lalu ditulis tanggal hari ini, kemudian jawaban anak-anak. Kalau sudah, besok kita akan kumpulkan, menunggu informasi dari Bu Dinda untuk Bu Dinda lihat anak-anak sudah paham belum perbedaannya. Nah, sekian untuk pelajaran SPM hari ini. Jangan lupa jika sudah selesai menonton video ini untuk meninggalkan like pada video ini dan meninggalkan komentar dengan menyebutkan nama serta kelas, supaya Bu Dinda tahu kalau anak-anak sudah selesai menyimak video hari ini dan akan menjadi presensi hari ini. Nah, sekian dari Bu Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.